tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Karena penanggungan ini terlalu berat bagiku. Rasanya aku tak sanggup menerima. Simon, sedang tidur kan? Tidakkah kau sanggup berjaga-jaga sebentar saja? Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berdulu, tetapi kami beriman. Jika yang berhenti, janganlah jalan pagi dan pagi. Akan tetapi, bukanlah kehendakku. Dengarkan aku ya Bapa. Datanglah, lindungilah aku dari perangkap yang mereka pasang bagiku. Karena beban doa yang sangat berat, sehingga hati Yesus berkeringat deras dan meneteskan darah. Kepalanya tersungkur di atas batu dan nafasnya tersungkur. Pada saat itulah iblis pun datang untukku. Dengarkan aku ya Bapa. Aku percaya hanya padamu aku berlindung. Tak seorang pun sanggup percaya kepadamu. Ini terlalu berat. Menyelamatkan jiwa ini terlalu mahal. Tak seorang pun sanggup. Selama dia benar. Bapa, Engkau tahu semuanya. Jika mungkin, janganlah cawan ini
kehendakku, melainkan kehendakmu. Siapakah dirimu? Malaikat utusan Tuhan muncul di taman Getsemani, memberi kekuatan kepada Yesus. Namun Yesus tetap tabah dan tegar menghadapi gangguan itu. Tidurlah dan beristirahatlah sekarang. Bangunlah. Dia yang menyerahkan aku sudah datang. Menjelang tengah malam, para pengawal bait suci muncul di pintu taman Getsemani dengan membawa senjata. Toba. Iskariot berjalan paling depan di samping perwira. Dengan pelukan dan iman, orang tidak orang yang harus ditakut. Yudas, kau khianati anak manusia dengan ciuman? Tangkap dia! Para pengawal bait segera bertindak untuk menangkap Yesus. Simon Petrus dengan sigap meloncat di depan para pengawal, mencabut pedang, lalu menyabetkan pedang kepada pengawal. Seorang pengawal bernama Malkus berteriak mengadu telinganya terputus. Yesus pun segera menyembuhkan telinga Malkus, lalu berkata pada Simon Petrus, Masukkan kembali pedang itu ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka aku tidak bisa berseru kepada Bapakku sehingga ia mengirim 12.000 pasukan malaikat untuk membantu aku? Jika demikian, bagaimana akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan demikian? Sangkamu aku ini penyamuk sehingga kalian datang dengan persenjataan untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku berada di bait Allah, tetapi kalian tidak menangkap aku. Akan tetapi biarlah terjadi demikian, supaya apa yang tertulis dalam kitab nabi-nabi, inilah waktunya kamu dan inilah kuasa kegelapan. Tangkap dia! seorang pengawal bertindak kasar menghantam rantai besi ke tubuh Yesus. Tubuh Yesus pun runtuh ke tanah. Pengawal yang lain segera mengborgol tangan dan kaki Yesus dengan rantai besi yang panjang. Murid-murid Yesus
dari silsilah raja siapa? Bicaralah. Bukankah kau banyak anak tukang kau yang tak dikenal? Raja kecil Nazaret di wilayah Galilea. Tapi kau mengangkat dirimu sebagai seorang raja. Sejak kapan kau dinobatkan jadi raja? Kau adalah Nabi Elia. Tapi dia sudah dibawa ke surga naik kereta. Adakah yang ini? Mengapa kau tidak berkata-kata? Kau dibawa ke sini sebagai penghujat. Apa jawabanmu atas tuduhan itu? Bela dirimu. Aku telah berbicara kepada semua orang. Tempat kita berkumpul, tanyalah kepada mereka apa yang kau lakukan. Begitukah caramu menjawab imam besar? Dengan sombong? Baik, Pak. Sekarang Jika ucapanku salah, beritahu aku di mana kesalahannya. Dan jika itu benar, mengapa kau memukul aku? baiklah. Sekarang mari kita mendengarkan kesaksian mereka atas penghujatan. Baik, mari kita mendengarkan mereka. Aku pernah melihat orang itu. Dia menyembuhkan orang sakit dan sihir. Dia mengusir iblis dengan bantuan iblis. Dia menyebut dirinya Raja orang Yahudi. Dirinya anak Allah. Ia berkata bahwa ia akan merobohkan bait suci dan akan mendirikannya lagi dalam waktu 3 hari. Lebih buruk lagi, ia mengaku dirinya roti kehidupan. Dan jika kita makan dagingnya dan minum darahnya, kita akan mewarisi kehidupan kekal. Diam kalian semua. Kalian telah tersihir oleh kata-kata mereka. Tak seorang pun dari mereka yang dapat membuktikan kesalahan perbuatan. Jadi lebih baik kalian semua diam. Sidang ini adalah sebuah penghinaan. Semua yang kuliah dari para saksi tidak benar. Jadi, Anda memberikan kesaksian palsu. Aku mau bertanya, siapa yang mengatur pertemuan ini? Malam-malam buta begini, mana anggota dewan lainnya? Persidangan ini tidak memenuhi persyaratan dan tidak sah karena tidak dihadiri oleh semua anggota majelis. Kau jangan menghambat persidangan. Pengacau, keluarkan mereka dari ruang sidang ini. Para pengawal menarik Yusuf, Arimatea, dan Nikodemus. Persidangan apa ini? Buah rekayasa, tipu muslihat, skandal khusus, dan kemanusiaan. Sebuah proyek sinting, komedi memuakkan. Cepat keluarkan pengacau. Keluar. Para pengawal mengeluarkan Yusuf, Arimatea, dan Nikodemus. Suasana ruang persidangan bertambah ribut dan kacau. Imam besar Kayafas berteriak. Diam kalian. Kalian semua tenang. Tak adakah yang ingin kau katakan? Tak kau sangka cuma mereka. Aku bertanya kepadamu sekarang. Yesus Nazaret, katakan kepada kami, apakah kau seorang Mesias, anak dari Allah yang hidup? Akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang di tengah-tengah di awan-awan di langit. Penghujat, kalian telah mendengar dia. Tak perlu saksi lagi. Sekarang keputusan pasti keputusan kalian. Siksa dia! Tuhan! Bunuh dia! Siksa dia! Siksa dia. Setelah itu balik ke
Imam besar Kayafas, imam besar Hanas, dan para imam besar satu persatu mendekati Yesus. Mereka menampar Yesus. Di antara mereka ada pula yang meludahinya. Lalu mereka pun meninggalkan ruang persidangan. Para pengawal menyiksa Yesus, dan adegan penyiksaan Yesus berlangsung beberapa saat di depan pintu gerbang Mahkamah Tinggi Agama. Hai kalian, aku pernah melihat orang ini selalu bersama dengan Yesus, orang Galilea ini. Ya, dia salah seorang dari muridnya. Aku kenali kau. Diam! Aku belum pernah bertemu dengannya. Aku tidak kenal dia. Kang, Simon Petrus, salah satu murid Yesus. Aku tidak kenal dia. Tahu kalian? Aku pernah melihat dia. Tahan dia, dia pengikutnya. Kau salah kabar. Aku bersumpah. Aku takkan mengenal dia. Aku belum pernah melihatnya. Seorang pengawal memukul Yesus dengan sangat keras. Yesus tersungkur di tanah, matanya menatap Simon Petrus. Simon Petrus pun tersadar akan perkataan Yesus. Ia menyesal menyangkal Yesus 3 kali. Simon Petrus terus berjalan di antara kerumunan massa, berpapasan dengan Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, dan Yohanes. Simon Petrus tersungkur ke tanah, menatap Maria ibu Yesus. Tidak, tidak. Jangan pegang aku. Aku tak berharga. Aku telah menyangkal dia, ibu. Menyangkal dia 3 kali. Aku telah berdosa, ya guru. Ampunilah hambamu. Aku manusia pengecut, munafik, memalukan. Simon Petrus sangat sedih dan ia pun pergi dari tempat itu. Maria ibu Yesus memanggil-manggil Simon Petrus. Namun Simon Petrus terus berjalan. Simon! 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 Para pengawal bait suci. Aku ingin bertemu dengan para imam. Izinkan aku. Biarkan dia lewat. Dia tidak berbahaya. Lepaskan dia. Ambillah uang perak ini. Aku telah berdosa, mengkhianati dan orang tak berdosa. Ambillah uang perak ini. Aku tidak menginginkannya. Jika kau merasa mengkhianati darah tak berdosa, itu urusanmu. Ambillah uang perakmu itu dan pergi. Pergi kau. Pergi. Yudas melempar uang perak di depan para imam besar. Uang perak kemerincing berhamburan di tanah. Dan Yudas pun segera pergi dengan perasaan yang hancur. Ia bunuh diri.
Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan. Bahwa uang ini adalah uang darah. Para serdadu Romawi pun berjaga di sekelilingnya. Pontius Pilatus didampingi istrinya Claudia datang menemui masa dan memeriksa Yesus. Apakah kau selalu menghukum tahanan sebelum diadili? Apakah kau selalu menghukum tahanan sebelum diadili? Apa tuduhan atas orang itu? Gubernur, Apa yang dilakukan orang ini sampai dia harus dihukum mati? dia melanggar hari Sabat, menghasut rakyat, serta menyebarkan ajaran sesat. Bukankah 5 hari yang lalu dia adalah seorang nabi yang kalian sambut di Yerusalem? Dan kini kau ingin dia mati. Apa yang dilakukan orang ini sampai dia harus dihukum mati? Bisakah kau jelaskan padaku kejadian ini? Pontius Pilatus, sejauh ini besar telah mengatakan kejahatan terbesarnya. Dia adalah pemimpin sekte yang besar dan berbahaya, yang mengagungkan dia sebagai anak Daud. Ia mengaku dirinya Mesias, raja yang dijanjikan bagi Yahudi. Dia melarang pengikutnya membayar upeti kepada kaisar. Kau seorang raja? Apakah pertanyaan ini berasal dari Apakah pertanyaan ini berasal darimu? Atau menanyaiku karena sudah tahu siapa aku ini? Untuk apa aku tanyakan padamu? Orang Yahudi kah aku? Imam-imam besarmu, bangsamu sendirilah yang telah menyerahkanmu padaku. Dan kini mereka ingin kau mati. Apa yang kau lakukan? Seorang raja kah kau? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Andai dari dunia ini, menurutmu pengikutku akan menyerahkan aku. Jadi kau seorang raja? Untuk itulah aku lahir. Aku datang untuk memerintahkan kebenaran. Dan siapa yang mendengar kebenaran, mendengar aku. Kebenaran? Apa itu kebenaran? Aku telah bertanya kepada orang ini dan tidak kudapati kesalahan apapun. Bukankah dia orang Galilea? Kalau begitu, dia milik Herodes. Biarkan Antipas yang mati dirinya. Gubernur, tunggu. Bawa dia ke Antipas. Para pengawal baik, para imam besar, dan para serdadu. Jika kehadiran kami mengganggu istirahat Anda, atas perintah dari Gubernur Pontius Pilatus, kami membawa orang ini ke hadapan Anda. Mohon,
Yesus? Oh, Yesus. Orang dari Galilea, Tuhan Antipas. Oh iya, wilayah kekuasaanku. Sudah sekian lama aku rindu melihat wajahnya. Kau Yesus dari Nazaret? Kaukah yang dapat menyembuhkan orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, orang lumpuh dapat berjalan dan mampu membangkitkan orang mati. Kau tidak bisa bicara, bicaralah. Kau seorang raja. Kaukah yang kelahirannya sudah digambarkan oleh para nabi? Kenapa kau diam? Ayo, bicaralah. Yesus, hebat benar kau. Dari mana kau dapatkan kekuatanmu? Dari mana kau dapatkan kekuasaan itu? Berapa banyak rakyatmu? Berapa luas wilayah kerajaanmu? Lantas bagaimana dengan aku? Aku juga seorang raja, penguasa wilayah Galilea. Kau tidak bisa bicara ya? Kau seorang raja? Muak aku melihat orang ini. Singkirkan orang bodoh ini dari pandanganku. Dia tidak bersalah. Orang ini mungkin tidak waras. Ya, dia sudah gila. Cepat singkirkan dia. Tuhan Antipas, tunggu. Singkirkan dia, kataku. Siksa dia! Siksa dia! Bunuh dia! Perwira, Daulat yang mulia, berikan ini kepada gubernur.
Daulat Paduka yang mulia. Yesus pun dibawa kembali kepada Pontius Pilatus. Tak menemukan kesalahan apapun pada diri orang ini. Begitu juga dengan aku. Pasukan, kendalikan mereka. Hentikan. Diam, kalian semua tenang. Tidakkah kalian menghormati wali negeri Roma kita? Seperti yang kalian tahu, setiap tahun kubebaskan tahanan bagimu. Di penjara kami ada seorang tahanan terkenal bernama Barabas. Keluarkan Barabas. Siapakah dari kedua orang ini yang harus dibebaskan bagimu? Si tahanan Barabas terkenal ini atau Yesus yang disebut Mesias? Dia bukan Mesias, dia penipu, dia penghujat. Lepaskan Barabas. Barabas, lepaskan Barabas. Barabas. Kutanya lagi, dari kedua orang ini, siapa yang harus dibebaskan bagimu? Lepaskan Barabas. Barabas. Salibkan Yesus. Lepaskan belenggunya. Aku bebas. Aku bebas. Hari ini aku bebas. Aku bebas. Aku bebas. Apa yang harus aku lakukan kepada orang ini? Salibkan dia. Salibkan dia. Bunuh dia. Bunuh Yesus. Salibkan dia. Apakah haruskah kusalibkan rajamu? Raja kami hanya kaisar. Yang akan kuhukum, lalu kubebaskan. Perwira, tunjukkan kepada mereka bahwa hukuman itu keras. Tapi jangan sampai mereka membunuh orang ini. Bunuh dia. Perintah dilaksanakan. Siksa dia. Hajar dia. Siksa dia. Bunuh dia. Para algojo menyiksa Yesus dengan cambukan keras. Luka parah.
Lihatlah manusia. Bunuh dia, salibkan si penghujat. Salibkan dia. Bunuh Yesus. Salib Yesus. Tidakkah ini cukup? Lihatlah dia. Salibkan dia. Salibkan Yesus. Salibkan Yesus. Haruskah kusalibkan rajamu? Raja kami hanya kaisar. Kalianlah yang ingin membunuhnya, bukan aku. Lakukan sendiri. Yesus, bicaralah padaku. Aku punya kuasa untuk menyalibkan dan membebaskan. Mempunyai kuasa atasku, kecuali yang diberikan kepadamu dari atas. Dia yang menyerahkan aku padanya. Dosanya sangatlah besar. Jika kau bebaskan dia, kau bukan sahabat kaisar. Kau harus salibkan dia. Salibkan Yesus. Salibkan Yesus. Bunuh dia! Bunuh dia! Kalianlah yang ingin menyalibkannya, bukan aku. Lakukan sendiri. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Tidak. Dia akan hukum lalu kubebaskan. Di jalan sepi dan liku-liku, ketika yang kerja dengan di pundaknya, berjalan tersenang-senang hendak menuju di kota. Hari Jumat yang kelabu dalam kehidupan Yesus Kristus. Jalan di jantung kota Yerusalem terbakar panas mentari siang. Ribuan penduduk tumpah ruah di tepian jalan, menyaksikan arak-arakan panjang kesengsaraan. Anak manusia tak berdarah, darah melumur di sekujur tubuhnya. Kayu palang berat dipikunya, menindas bahu sang Mesias. Yesus jatuh bangun, memikul salibnya dengan nafasnya yang terendah. Telapak kakinya pecah, lututnya
dan anak hamba perempuan. Baiklah yang mulia. Ayo angkat, pikul salibmu dan jalan. Ayo, jalan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Maria, Ibu Yesus, Maria Magdalena, dan Yohanes. Maka berada di antara kerumunan massa. Maria, Ibu Yesus, berkata kepada Yohanes, tolong bantu ibu menghampirinya. Aku ingin bicara dengan anakku. Seorang serdadu mencambuk tubuh Yesus dengan sangat keras, sehingga tubuh Yesus rubuh ke tanah dengan salib. Sementara Maria Ibu Yesus, Maria Magdalena, dan Yohanes berjalan menyeruak di antara kerumunan massa. Maria Ibu Yesus segera berlari ke arah Yesus. Sementara itu, Yesus mengangkat salibnya kembali. Ini aku. Ibumu di sini. Tegarkan hatimu. Lihatlah, aku membuat segala sesuatunya menjadi baru. Seorang serdadu membawa Maria Ibu Yesus untuk menyembah. Ajar dia, siksa dia. Ajar dia, ajar. Ajar dia. Tubuh Yesus rubuh lagi ke tanah. Naik. Para perempuan Yerusalem datang menangisi Yesus. Yesus mengangkat salibnya dan berbicara kepada perempuan. Musik, sound effect-nya kali kasih. Hai putri Yerusalem, janganlah engkau menangisi aku.
sendiri dan anak-anakmu. Sebab orang akan berkata, berbahagialah perempuan mandul yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan susunya tidak pernah menyusui. Dan orang akan berkata kepada gunung-gunung, datanglah menimpakan. Sebab jika orang berbuat demikian dengan kayu hidup, bagaimana yang akan terjadi dengan kayu kering? Para serdadu terus mencambuk Yesus dengan sangat Siksa keras. dia. Jangan dihukum mati. Salibkan dia. Ajar dia, Ajar dia. salibkan dia, Ajar dia. ajar dia. Ajar dia. Tubuhnya rubuh ke tanah. Tubuh Yesus sangat lemah. Ia tak mampu lagi memikul salibnya. Hei, apakah kalian sudah buta? Lihat, orang ini tidak mampu lagi memikul salibnya. Sekarang bantu dia. Simon orang Kirene melintas di tengah arakan massa. Hei kau, kemari. Penjahat ini tak mampu lagi memangku salibnya. Kau akan bantu dia. Ayo cepat, bantu dia. Oh maaf, aku tak bisa. Itu bukan urusanku. Aku tak mau. Suruh orang lain saja. Seorang perempuan berada di dekat Simon orang Kirene meminta kepada Simon orang Kirene untuk membantu Yesus. Tolonglah, bantu dia, kasihani dia. Yesus tak bersalah, dia orang suci. Ayo, segera bantu dia. Hei, diam kau perempuan. Hei kau, turuti kataku. Ayo cepat, bantu dia. Baiklah, aku sedia membantu. Tetapi ingat, aku tak bersalah, dipaksa memikul orang salib dan salib orang terhukum. Simon orang Kirene mendekati Yesus membantu memikul salib. Ajar dia. Ayo jalan, jangan bantu dia. Siksa dia. Dan kacau. Ajar dia. Salibkan dia. Jangan dihukum mati. Ajar dia. Para serdadu menghardik dan menghalau massa. Dan Maria Magdalena membawa botol berisi air minum dan kain putih. Segera berlari mendekati Yesus, mengucap wajah Yesus. Izinkan aku, Tuhanku.
lakukan padaku. Baiklah, baiklah. Sekarang ayo jalan lagi. Bantu dia. Waktu kita tak banyak. Ayo cepat. Ayo, hampir selesai. Bertahanlah. Sebentar lagi kita sudah sampai. Ajar dia. Bawa dia. Detak waktu bergerak, tragedi berdarah menggapai puncak. Serangan kesakitan terdengar dari mulut Yesus ketika paku tajam dipalu tikamkan pada telapak tangan dan kaki. Darah keluar memancar merah. Berduka, dunia berkabung, turut berbelasungkawa atas wafatnya Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah Bapa, Sang Anak Domba Paskah terbantai di Golgota. Penyaliban Yesus berlangsung dramatis. Masa menyaksikan para imam besar dan para ahli Taurat juga berada di Bukit Golgota. Di antara masa ada Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, dan Yohanes. Bapak Mama anggota paduan suara yang cukup ada di tempat ini, mari sudah bergabung. Bapak. Yesus, anak Deo,
Maria Ibu Ay,